Kementerian Keuangan memunculkan fakta mengejutkan. Pemerintah pusat dibuat tersentak setelah terungkap bahwa di berbagai daerah, termasuk Papua Selatan, akses kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM sudah dibatasi bahkan dihentikan sejak Oktober. Padahal secara nasional dana KUR masih tersedia dalam jumlah besar. Dalam forum tersebut, Purbaya Yudi Sadewa memaparkan kondisi real di lapangan, sekaligus menjelaskan mekanisme dana transfer pusat ke daerah, serta kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan. Anggota Komite 4D PDRI dari daerah pemilihan Papua Selatan, Rudi Tirtayana, secara tegas mempertanyakan ketimpangan antara data pusat dan kenyataan yang dialami UMKM di daerah. Fakta bahwa UMKM kecil masih ditolak bank, diminta agunan, dan disuruh menunggu tahun depan memunculkan dugaan serius. Apakah KUR benar-benar sampai ke rakyat atau justru berhenti di meja perbankan? Pemerintah pun mulai memberi sinyal keras. Subsidi bunga bisa dihentikan jika KUR terbukti tidak tepat sasaran. Lah, kok bisa? Mari kita mulai dari KOK KUR habis di Oktober. Fakta lapangan. UMKM disuruh puasa modal. Negara lagi gaspol ekonomi. Mari kita buka dengan satu kalimat yang bikin dahi berkerut. Uangnya ada, tapi rakyatnya disuruh nunggu setahun. Dan ini bukan asumsi. Ini kejadian nyata. Di lapangan, di daerah, di depan mata pelaku UMKM yang tiap hari ngitung receh, bukan ngitung grafik makro. Menteri Keuangan yang tiap hari pegang angka triliunan, kaget. Bukan pura-pura kaget. Bukan kaget politik, tapi kaget betulan. Kok laporan di daerah bilang KUR sudah habis sejak Oktober? Loh, iya. Di kertas, dana masih puluhan triliun. Di dashboard pusat, alokasi masih ada. Tapi di bank cabang daerah, jawabannya satu, kuota habis Pak, tunggu tahun depan. Ini bukan sekadar miskomunikasi. Ini kontradiksi telanjang antara pusat dan lapangan. Dan kalau kontradiksi ini dibiarkan, yang mati bukan statistik, yang mati UMKM. UMKM di akhir tahun itu butuh napas, bukan pidato. Coba kita pakai logika warung kopi. Akhir tahun itu apa? Modal habis, stok harus muter. Permintaan naik, biaya hidup naik, sekolah anak, listrik, sewa, pajak, semua nunggu dibayar. Di momen paling krusial itu, UMKM datang ke bank. Bukan minta hibah, bukan minta belas kasihan, cuma mau KUR, program negara yang katanya pro rakyat kecil. Jawaban bank, maaf, kuota sudah habis sejak Oktober. Lah, Oktober itu masih kuartal 4, masih ada November, masih ada Desember. Masih ada target pertumbuhan ekonomi yang dikejar mati-matian oleh pemerintah pusat. Jadi pertanyaannya simpel tapi menyakitkan. Siapa yang sebenarnya mematikan aliran KUR? Idle money. Uang beku, ekonomi masuk kulkas. Masalah ini nyambung ke penyakit lama yang belum sembuh, idle money. Dana ada, anggaran ada, likuiditas ada, tapi semua mengendap. Bahkan kepala KPPN di daerah pun sudah angkat tangan. Bulan Juli anggaran masih ngendon. Dana otsus, lebih parah, serapan rendah, hambatan administratif panjang kayak sinetron. Perencanaan, DPR, Presiden, Menko, turun ke daerah, macet. Bukan minta aturan dihapus, yang diminta cuma satu, disederhanakan. Biar uang bisa bergerak di triwulan I dan Dukubuai, bukan baru lari ngos-ngosan di akhir tahun. Karena uang negara itu bukan pajangan laporan keuangan. Fungsinya satu, hidupkan ekonomi. Bank daerah, penjaga gerbang, atau penutup pintu, sekarang kita masuk ke titik panas. KUR itu apa sih? Modal bank ditopang subsidi bunga negara. Artinya apa? Risiko sudah dipikul negara. Bank itu bukan berjudi, bank cuma menyalurkan. Terus kenapa bisa muncul istilah kuota habis? Ini bukan solar subsidi yang antri, ini bukan BLT yang ada daftar penerima. KUR itu fleksibel, selama pagu nasional masih ada. Kalau pusat bilang masih ada puluhan triliun, tapi daerah bilang habis, berarti ada pembatasan sepihak. Dan ini bukan salah sistem, ini soal implementasi dan mentalitas. Menkeu baru tahu? Atau baru diberitahu? Yang bikin situasi makin panas adalah fakta ini. Menkeu baru tahu dari laporan lapangan. Artinya selama ini ada lapisan yang menyaring realitas sebelum naik ke atas. Data pusat rapi, grafik hijau, presentasi cakep. Tapi realitas di bawah, UMKM ditolak, modal mampet, produksi tersendat. Ini bahaya, karena kebijakan yang dibuat dari data steril akan gagal menyentuh luka nyata.
Oktober dikunci, UMKM dipaksa nunggu setahun. Mari kita bicara dampaknya, jangan teori terus. UMKM yang ditolak Oktober itu harus apa? Pinjam ke rentenir, jual aset, tutup usaha, atau bertahan versi pemerintah. Tunggu tahun depan. Setahun itu lama buat UMKM. Beda sama korporasi yang punya cadangan kas. UMKM hidup dari arus harian, bukan laporan tahunan. Dan ketika negara justru membiarkan akses modal dikunci, yang terjadi bukan efisiensi tapi pemiskinan sistemik. Ini bukan kesalahan kecil, ini pola, dan jangan anggap ini kejadian lokal. Papua? Iya. NTB? Iya. Daerah lain? Juga iya. Polanya sama. Bank bilang kuota, habis UMKM disuruh balik tahun depan. Padahal pusat bilang dana masih ada. Kalau ini terjadi di banyak daerah, ini bukan anomali. Ini alarm keras. Pihak Menkeu baru tahu. Kalimat ini harusnya bikin kita semua diam sebentar. Kalau Menkeu saja baru tahu, sekarang berapa lama UMKM sudah menanggung akibatnya? Dan kalau ini tidak dibongkar sampai ke akar, maka KUR akan terus jadi jargon, bukan solusi. Dana KUR triliunan ada, tapi UMKM ditolak bank. Uangnya ada, tapi pintunya ditutup. Sekarang kita bongkar bagian yang lebih gelap. Bagian yang tidak ramai di media, tapi ramai di penderitaan UMKM. Ini bukan skandal yang meledak, ini skandal senyap. Tidak ada sirin, tidak ada OTT, tapi efeknya pelan-pelan mencekik ekonomi rakyat kecil. Faktanya begini, dana KUR secara nasional masih tersedia. Subsidi bunga dari negara masih berjalan. APBN tidak sedang kosong. Tapi di lapangan, UMKM datang ke bank, ditolak mentah-mentah. Alasannya klasik, seragam, dan mencurigakan. Kuota sudah habis. Padahal, kalau kita buka datanya pelan-pelan, kalimat itu tidak sepenuhnya benar. KUR, itu bukan uang gaib, jadi jangan diperlakukan seolah langka. Kita luruskan dulu, biar tidak ada yang pura-pura bego. KUR itu apa? Dana kredit dari bank bunga disubsidi oleh negara. Tujuan jelas, UMKM kecil, produktif, bukan konglomerat. Artinya apa? Bank tidak keluar modal penuh, risiko kredit dipikul bersama negara. Ini bukan kredit komersial biasa, jadi pertanyaannya sederhana tapi menusuk. Kalau dananya masih ada, kenapa UMKM ditolak? Jawabannya tidak bisa lagi karena sistemnya tidak memerintahkan penutupan. Kuota habis, kalimat sakti penutup pintu. Disinilah permainan dimulai. Di pusat, data bilang masih ada sisa puluhan triliun. Di daerah, pimpinan cabang bank bilang, sudah ini seperti dua dunia paralel. Dan yang menarik, hampir semua bank daerah pakai kalimat yang sama. Seragam, rapi, seolah sudah dikompakan. Padahal, KUR bukan sistem kuota cabang. KUR itu alokasi nasional yang bisa bergerak sepanjang tahun. Kalau cabang menghentikan di Oktober, itu keputusan internal. Bukan mandat negara. Dan ketika keputusan internal ini berdampak ke jutaan UMKM, itu bukan lagi manajemen risiko. Itu pengkhianatan mandat kebijakan publik. Habis, Pak? Dana 200 triliun, diparkir, bukan diputar. Kita masuk ke simpul yang lebih panas, pemerintah memindahkan sekitar 200 triliun ke Himbara. Tujuannya apa? Memaksa bank menyalurkan kredit ke sektor real. Bukan buat beli dolar, bukan buat parkir di SBN. Apalagi buat konglomerat yang sudah kenyang. Bahasanya jelas, arahnya jelas. Tapi dampaknya di daerah, nol besar. UMKM tetap ditolak, KUR tetap dihentikan, akses kredit tetap macet. Lalu uang itu kemana? Pertanyaan ini mulai terdengar tidak nyaman. Karena jawabannya tidak ingin didengar banyak pihak. Jakarta kenyang, daerah kebagian amplas. Kekhawatiran yang muncul, dan ini masuk akal, adalah jangan-jangan dana jumbo ini muter di lingkaran aman. Lingkaran aman itu apa? Nasabah besar, kredit korporasi proyek besar, risiko rendah margin aman, target bank cepat tercapai. Sementara UMKM di daerah, nilai kecil, banyak administrasi risiko dianggap tinggi. Untungnya tipis, ribet, kata bank. Maka jangan heran kalau muncul kesan pahit, negara pasang badan tapi bank pilih aman. Dan kalau ini benar, maka KUR sudah berubah fungsi. Dari alat pemerataan, alat kosmetik laporan. Oktober dikunci. Logika ekonomi atau logika target? Sekarang kita tanya dengan jujur. Kenapa Oktober? Kenapa bukan Desember? Kenapa bukan sesuai pagu nasional?
Jawabannya sederhana tapi sinis. Target tahunan bank sudah tercapai. Begitu target aman, UMKM kecil jadi beban, bukan prioritas. Padahal justru di akhir tahun, UMKM paling butuh suntikan modal. Ironis? Bukan. Ini tragis. Karena negara sedang teriak, ekonomi daerah harus tumbuh. Tapi bank daerah menjawab, maaf, sistem kami sudah tutup. Salah paham atau sengaja dibiarkan. Pemerintah bilang bisa jadi ini karena kurangnya pemahaman pimpinan bank daerah, informasi dari pusat tidak tersampaikan. Tapi kalau kejadian ini berulang di banyak daerah dan polanya sama persis, kita tidak bisa lagi menyebutnya kebetulan. Ini bisa jadi pembiaran sistemik atau sengaja dibiarkan karena dianggap tidak masalah. Padahal masalahnya besar, karena yang dikorbankan adalah akses modal rakyat kecil. Skandal senyap itu bahayanya di sini. Tidak ada headline besar, tidak ada demo, tidak ada keributan. UMKM cuma pulang sambil bilang, ya sudah, mungkin belum rezeki. Dan justru di situ bahayanya. Karena ketidakadilan yang diterima dengan pasrah adalah bentuk penindasan paling sempurna. Kalau negara serius soal UMKM, maka kalimat kuota habis tidak boleh dibiarkan tanpa audit. Karena selama pintu bank bisa ditutup sepihak, selama itu pula KUR hanya jadi jargon pidato. Menkeu murka! UMKM kecil disuruh pakai agunan. Ini KUR atau kredit komersial? Kalau bagian satu soal kebingungan, bagian dua soal pembatasan senyap, maka bagian tiga ini soal pelanggaran terang-terangan. Ini bukan tafsir, ini bukan abu-abu, ini hitam di atas putih. KUR di bawah 50 juta rupiah tidak wajib agunan. Titik. Tidak pakai kecuali, tidak pakai asal, tidak pakai kebijakan internal. Tapi apa yang terjadi di lapangan? UMKM datang, berkas lengkap, usaha jalan, catatan bersih, jawaban bank, ada sertifikat rumah, ada BPKB, ada jaminan lain. Dan ketika UMKM bilang tidak punya, jawaban lanjutannya lebih pedih. Kalau begitu susah, Pak. Susah buat siapa? Buat UMKM? Atau buat bank yang tidak mau repot? Aturan jelas tapi dianggap opsional. Mari kita buka logikanya. Kenapa KUR tanpa agunan untuk nominal kecil? Karena UMKM kecil tidak punya aset. Kalau punya aset, mereka tidak akan kecil. Tujuan KUR adalah inklusif, bukan eksklusif. Kalau UMKM harus punya sertifikat dulu, itu bukan pemberdayaan. Itu seleksi kelas sosial. Dan ketika bank tetap minta agunan, itu artinya mereka mengubah KUR jadi kredit komersial tapi tetap menikmati subsidi bunga dari negara. Ini bukan salah paham, ini penyimpangan prinsip. Menkeu kaget, publik harus marah. Yang bikin situasi ini makin panas adalah satu fakta. Menteri Keuangan baru tahu praktik ini dari laporan lapangan. Bayangkan, program nasional, triliunan subsidi, aturan jelas, tapi di bawah, aturan dibelokkan. Ini bukan masalah kecil. Karena ketika bank meminta agunan ke UMKM kecil, maka efeknya langsung terasa. UMKM takut mengajukan UMKM mundur sebelum mencoba UMKM merasa bukan target. Dan pada akhirnya, statistik pusat tetap cantik, tapi realitas ekonomi rakyat tetap compang-camping. UMKM lebih pilih diam daripada dipermalukan. Ada satu hal yang sering luput dibahas, rasa takut UMKM. Mereka bukan tidak mau pinjam, mereka takut dipermalukan. Takut ditanya ini itu, takut dibilang tidak layak, takut disuruh balik berkali-kali. Apalagi kalau sudah dengar cerita, tetangga saya ditolak, disuruh pakai jaminan. Akhirnya batal. Akhirnya apa? UMKM memilih bertahan seadanya pinjam informal atau gulung tikar pelan-pelan. Dan negara masih bangga bilang UMKM tulang punggung ekonomi. Ironis, bank lupa atau pura-pura lupa. Sekarang kita tanya dengan jujur. Apakah bank tidak tahu aturan KUR? Mustahil. Ini program lama. Disosialisasikan tiap tahun. Ada juknis, ada pengawasan. Kalau masih minta agunan, hanya ada dua kemungkinan. Tidak paham, ini bahaya. Pura-pura tidak paham, ini lebih bahaya. Karena dua-duanya sama-sama merugikan negara. Negara sudah keluar subsidi. Bank dapat likuiditas. Tapi rakyat kecil tetap tertinggal. Dari NTB sampai daerah lain. Polanya sama kasus ini bukan 1-2. NTB, Papua, daerah lain, laporannya mirip semua. Nominal kecil diminta jaminan UMKM, mundur bank santai. Kalau ini kejadian sporadis, bisa dibilang oknum.
Tapi kalau polanya berulang, ini cacat implementasi nasional. KUR jangan jadi topeng. Ini peringatan keras. Kalau KUR dijalankan dengan logika bank murni, tanpa keberpihakan, tanpa keberanian mengambil risiko kecil, maka UMKM hanya jadi slogan subsidi. Hanya jadi angka APBN bank tetap untung, rakyat tetap susah. Dan ini jelas bukan tujuan kebijakan. Menkeu mulai bicara investigasi di titik ini, nada pemerintah berubah. Bukan lagi klarifikasi, bukan lagi sosialisasi, tapi investigasi. Karena kalau terbukti, agunan diminta KUR dihentikan sepihak subsidi disalahgunakan, maka subsidi bunga bisa dihentikan. Dan itu bukan gertakan. Itu senjata terakhir negara. Dana 200 triliun ke bank, tapi UMKM tidak dapat apa-apa. Uang segede ini mengalir. Tapi kemana? Sekarang kita sampai di inti paling panas. Angka yang bikin orang refleks menelan ludah, 200 triliun. Bukan 2 triliun, bukan 20 triliun, 200 triliun. Uang sebesar ini kalau jatuh ke desa, jalan bisa jadi, pasar bisa hidup, UMKM bisa napas panjang. Tapi kenyataannya, UMKM di daerah malah bilang, KUR sudah habis. Disuruh nunggu tahun depan. Lah, ini uang mengalir atau menguap? Kebijakan cash management, niatnya mulia. Pemerintah sebenarnya tidak bodoh. Langkah penempatan dana ke Himbara itu niatnya benar. Dana ini bukan perubahan alokasi APBN. Bukan dana baru, bukan hadiah. Itu uang negara yang sebelumnya parkir di Bank Indonesia, lalu dipindahkan ke bank-bank supaya dipaksa beredar ke sektor real. Bahasanya bahkan tegas. Tidak boleh dipakai beli dolar, tidak boleh dipakai beli SBN, tidak boleh dialirkan ke konglomerat besar. Targetnya satu, ekonomi hidup, bukan bank doang yang sehat. Realita lapangan, dampaknya KOK kosong. Masalahnya satu, dampaknya di daerah nyaris tidak terasa. UMKM tetap susah akses kredit, KUR tetap ditutup, bank tetap selektif berlebihan. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Jangan-jangan uang ini cuma muter di lingkaran aman? Lingkaran aman itu siapa? Nasabah besar, proyek mapan debitur lama, risiko rendah administrasi simpel. Sementara UMKM kecil di daerah, nilainya kecil. Banyak berkas perlu pendampingan, dianggap ribet. Bank tentu tahu mana yang cepat dan aman. Dan disitulah konflik kepentingan muncul. Jakarta kebagian daging, daerah kebagian tulang. Ini yang bikin daerah panas. KUR dihentikan Oktober. Dana jumbo tetap ada. Ekonomi daerah stagnan. Maka muncul kecurigaan yang sangat rasional. Dana ini lebih banyak dinikmati nasabah besar di pusat. Bukan tuduhan sembarangan, tapi refleksi dari pengalaman kolektif daerah. Karena kalau benar dana ini menyebar, harusnya UMKM lebih mudah akses kredit bank daerah agresif menyalurkan aktivitas ekonomi meningkat. Tapi faktanya, sunyi. Kenapa tidak diatur proporsional? Disinilah muncul usulan yang masuk akal, tapi bikin panas. Wajibkan persentase dana disalurkan ke daerah. Bukan imbauan, bukan himbauan moral, tapi aturan keras. Karena kalau dibiarkan bebas total, bank akan selalu memilih jalan paling aman. Dan yang aman bagi bank belum tentu adil bagi negara. Dana besar plus perilaku aman. Ekonomi beku. Ini rumus sederhananya. Uang besar ditambah disimpan di bank, ditambah disalurkan ke sektor aman, ditambah minim risiko, ditambah minim UMKM. Hasilnya, ekonomi daerah tetap dingin. Sementara pemerintah pusat, target pertumbuhan, target inflasi. Target penyerapan, semua dikejar. Tapi tanpa kredit UMKM, itu seperti gas diinjak, tapi rem ditahan. Menkeu mulai kehilangan sabar. Di titik ini nada Menteri Keuangan berubah. Bukan lagi, kita evaluasi. Tapi mulai ke, kalau tidak tepat sasaran, saya hentikan. Subsidi bunga itu uang negara. Kalau dipakai tapi rakyat tidak dapat manfaat, itu namanya pemborosan terselubung. Dan negara tidak mau jadi sponsor buat praktik nyaman perbankan. Intinya satu, dana 200 triliun itu bukan pajangan neraca. Bukan juga cadangan aman bank. Itu alat paksa supaya kredit mengalir ke sektor produktif. Kalau alat paksa itu tumpul, berarti ada yang salah serius. Dan kesalahan ini tidak boleh ditutup rapat, peringatan keras Menkeu. Jangan main-main dengan KUR UMKM. Kalau salah sasaran, saya stop. Kita sampai di titik klimaks. Bukan lagi wacana, bukan lagi diskusi teknik.